Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya bertemu dengan seorang pendeta, bertemu dalam dialog. Ternyata pendeta Haliloya ini adalah termasuk orang yang sangat-sangat menurut saya tidak sopan. Dia datang ke sebuah grup muslim dan dia datang langsung menghujat, mencaci-caci dan seterusnya. Sehingga saya terpaksa untuk meladeni mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau di dalam Islam keaturan dialog ini sudah jelas. Di dalam Islam aturan kalau dalam dialog ini sudah sangat jelas aturannya, yaitu pertama dilarang mencaci Tuhan mereka, dilarang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kecuali ada dalil-dalil yang memang tertera di dalam kitab mereka, kan segitu. Itu di antara aturan umat Islam dalam berdialog. Tidak boleh menghina Tuhannya, tidak boleh menghina sesembahannya dan seterusnya. Kecuali di dalam kitab mereka itu sendiri tertera. Itulah yang kadang-kadang umat Islam ungkapkan gitu. Nah, setelah mengungkapkan apa yang tertera di dalam kitabnya mereka tersinggung. Padahal kitab mereka sendiri yang berbicara seperti itu gitu. Namun di dalam ajaran Kristen kelihatannya tentang aturan dialog, bagaimana caranya dialog ini tidak ada aturan menurut pandangan saya. Karena seorang pendeta yang bernama Haliluya ini dengan moncongnya dia itu koar-koar dan seterusnya, menghujat, menghina dan seterusnya gitu loh. Nah, ini menurut saya disinilah perbedaan level antara Islam dan Kristen. Ternyata benar Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang semuanya itu adalah ada aturannya. Jangan sampai melampaui batas. Beda dengan kekristenan. Di sini seolah-olah kekristenan ini tidak ada aturannya gitu. Ngomong seenaknya. Ini terbukti dari pendapat atau ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh seorang pendeta Haliloya ini gitu. Nah, yuk bagaimana lontaran pendeta Haliloya ini mulutnya tidak bisa ditolerir lagi, yaitu karena mereka tidak mempunyai aturan dan seenaknya saja menghujat dan seterusnya. Untuk itulah saya umat Islam akan saya tuntun mereka. Artinya saya ingin tahu apa sih keinginan mereka. Untuk itulah saya dengan sabar mencoba masuk apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Sebenarnya umat-umat Islam di grup ini bisa saja mengkick dan mengeluarkan mereka gitu. Tetapi itulah kesabaran umat Islam. Dia itu dibiarkan, namun dia itu selalu ditanya berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri gitu. Nah, kelihatannya Haliloya ini sudah menabrak sana sini. Untuk itulah mari kita dengarkan bagaimana mulut atau moncongnya pendeta Haliloya ini. Selamat menyaksikan. Makanya saya bilang kau itu otakmu nggak ada. Tapi kalau saya katakan kau goblok, dungu, idiot, tolol, kau nggak terima. Apa sebabmu sabar saya mengatakan kau goblok, tolol, dungu? Karena apa yang didiskusikan, apa yang diperdebatkan nggak nyambung ke otakmu. Paham kau di situ? Loh, kenapa Anda ketakutan ketika saya membahas Alkitab? Anda gemetaran. Kenapa lutut Anda jadi bergoyang gitu ketika saya membahas Alkitab? Itu membuktikan bahwa Anda ini benar-benar bodoh gitu. Gak tahu isi Alkitabnya itu apa gitu. Setelah saya bongkar Alkitab Anda, ya faktanya seperti itu. Yesus mengatakan bahwa sungguh bodoh dan tolol umatku itu.
terbukti kepada Anda. Anda ini setelah saya lihat cocok dengan ucapan Yesus itu. Dan kemudian aku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Itu juga terbukti pada Anda gitu. Dan juga di situ dikatakan jangan berikan roti ini kepada anjing gitu. Orang di luar Israel ini hanya disebut anjing. Itu terbukti pada Anda gitu. Ucapannya itu cuma bisa guguk, kuk. Sebenarnya otaknya kosong, nggak ada ilmu pengetahuan sama sekali gitu. Ya ampun, gobloknya manusia ini. Gak nyambung ya. Mungkin gimana lah, sebenarnya sih saya paham betul lah. Apapun yang didiskusikan, yang dibicarakan, gak akan pernah nyambung ke otakmu. Karena otakmu itu IQ-nya tengkurang. Oke? Gak pernah nyambung. Kita bicara tentang palsu tidak palsunya Alkitab yang kalian fitnah dari congot busuk kalian itu. Kita belum bicara isinya loh. Sumbernya sekarang, paham gak kau? Dasarnya, aduh, goblok. Loh, kenapa kamu jadi gemeteran ketika saya menunjukkan ucapan Yesus gitu? Ucapan Yesus itu benar gitu loh. Benar, apa benarnya? Bahwa Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu loh. Ini benar itu ucapan Yesus, itu terbukti pada Anda bahwa Anda ini bodoh dan tolol gitu. Terus kemudian Yesus mengatakan jangan berikan roti kepada anjing gitu. Orang di luar Israel itu cuma dikatakan anjing gitu. Itu terbukti pada Anda gitu loh. Bahwa Anda ini memang benar seperti anjing, cuma bisanya guk tanpa ilmu pengetahuan gitu loh. Terus kemudian di dalam Bible Anda juga dikatakan aku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Itu terbukti pada Anda ini orang bodoh yang berkeyakinan gitu. Gak ada ilmu pengetahuan sama sekali gitu loh. Makanya tidak heran kalau ucapanmu itu selalu kotor gitu. Itu Bible Anda. Bukan keluar dari saya loh. Saya cuman mengambil kata-kata Yesus bahwa umat Kristen, bahwa umat Anda sebagai umat Yesus itu bodoh dan tolol. Itu ucapan Yesus, bukan saya loh ya. Tuh, saya itu tidak mengutip perkataan saya sendiri. Yang saya katakan ini adalah ucapan Yesus. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Nah, setelah saya melihat kata-kata Yesus itu, membaca kata-kata Yesus itu, dan melihat Anda, itu terbukti pada diri Anda gitu loh. Bahwa Anda ini bodoh dan tolol gitu loh. Yesus mengatakan orang di luar Israel itu adalah anjing gitu loh. Nah, saya melihat Anda, oh iya benar Yesus itu, bahwa si haleluya ini anjing gitu loh. Bisanya cuma mengguguk, tapi otaknya tidak mempunyai ilmu pengetahuan gitu loh. Dan saya baca lagi Bible, di dalam Bible tertulis bahwa aku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Itu benar. Setelah saya melihat Anda, memang benar Anda ini orang bodoh tapi yang berkeyakinan gitu loh. Gak ada ilmu pengetahuan sama sekali. Itu cocok dengan karakter Anda gitu. Lah, mau pakai trik-trik apa? Ya ampun, saya udah bilang loh, ya. Isi kepalamu pun saya bisa paham loh. Jadi kau nggak usah pakai alasan ngeles ya, mengubah topik dengan alah, dodol. Nanti kau nggak kuat kalau saya ladenin cara kau seperti itu ya. Sekarang justru kau syukurin Abang Haleluya mau meladeni kamu yang goblok itu berdiskusi ya, supaya ada hiburan saya gitu loh. Sekarang kau jawab aja, yang memalsukan buku Yeremia itu apakah kamu sendiri atau sepupumu gitu loh. Kalau kau yang memasukkan, kau kan udah mati gitu, kau udah mati, gak mungkin lagi kau pasukan toh. Nah sekarang udah pastilah sepupumu toh. Berarti yang asli itu diaremu, bukan diari sepupumu toh. Karena diari sepupumu itu dia mendapat ilmu ya, menyerat dari buku diaremu, tetapi dia rubah-rubah. Kenapa kau gak berani jawab jujur gitu loh? Takut kau kan? Loh, saya ini cuma diberitahu oleh Yesus. Saya itu bertanya, Yesus, haleluya, haleluya itu seperti apa Yesus? Maka Yesus menjawab, sungguh bodoh dan tolol umatku itu, gitu loh, kata Yesus. Oh, haleluya itu tolol ya Yesus. Ya sungguh bodoh dan tolol itu Pak Hasan, katanya. Oh, baru tahu. Ini saya diberi keterangan oleh Yesus gitu.
Kemudian saya bertanya lagi, Yesus, kalau orang Indonesia yang ngaku-ngaku menyembah Yesus gimana? Jangan berikan roti ini kepada anjing. Gitu. Artinya orang di luar Israel itu adalah anjing. Oh, berarti haleluya itu anjing ya Yesus? Iya gitu. Terus tanya lagi kepada Bible saya gini, oh, apa Bible bagaimana tentang haleluya? Maka Bible menjawab, aku adalah orang bodoh yang berkeyakinan. Oh, ternyata yang mengikuti orang bodoh yang berkeyakinan. Oh iya, saya baru paham setelah saya konfirmasi kepada Yesus gitu. Oh, terima kasih Yesus, sama-sama Pak Hasan gitu. Haleluya. Saya sudah menjawab Anda. Mengapa misalkan gini, kenapa ada umat Islam mengatakan Bible yang sekarang itu sudah palsu? Dan Anda mengatakan bahwa jika seandainya saya ini menulis sebuah buku diare, kan begitu. Kemudian ada orang sepupu saya datang membacanya, kan begitu. Dan sepupu saya, dia itu merubah, kan begitu Anda ya katakan. Ya sebenarnya perumpamaan Anda ini tidak cocok gitu loh. Kalau saya menulis tentu saya berbahasa Indonesia. Misalkan sepupu saya itu orang Cina gitu loh. Dan dia menulis kepada berbahasa Cina gitu loh. Karena menjiplak dari saya kan gitu. Tapi isinya berbeda dari saya kan gitu. Nah itulah Yesus kan berbahasa Yahudi, berbahasa orang Yahudi. Tetapi Bible Anda berbahasa Yunani. Anda dengan sepupu saya ini sama gitu loh. Karena Anda, Bible itu menjiplak dari Yesus gitu yang berbahasa Yahudi. Terus bahasa Yahudinya di mana gitu loh. Gak ada. Sama dengan sepupu saya ini gitu loh. Terus bahasa saya yang asli mana? Gak ada, dihilangkan gitu loh. Agar supaya apa? Agar supaya bahasanya sepupu saya ini diklaim yang asli gitu loh. Padahal yang asli punya saya gitu loh. Haleluya. Seperti itu juga gitu loh. Yesus itu kan berbahasa, kan orang Yahudi. Dia itu berbahasa, tentu saja bahasanya adalah bahasa orang-orang Yahudi gitu loh. Nah kemudian ada yang diklaim asli, tapi dia itu bahasanya bukan bahasa Yesus, tapi dia itu bahasanya bahasa Yunani gitu loh. Nah ini siapa yang membawa ke Yunani ini siapa gitu loh. Siapa gitu loh. Nah ini sebenarnya dari sini aja sudah meragukan keasliannya, karena bahasa aslinya Yesus gak ada gitu loh. Kalau Anda orang cerdas seharusnya Anda paham gitu loh. Haleluya. Saya menanyakan diri Anda itu bertanya kepada Yesus langsung gitu. Yesus, kenapa sih haleluya itu kok suaranya kayak gitu gitu. Kenapa orangnya kok karakternya seperti itu gitu. Oh itu bahasaan hanya orang bodoh yang berkeyakinan itu gitu. Oh begitu ya gitu. Kata-kata dalam Bible. Setelah itu lagi kita konfirmasi kepada Yesus. Yesus, haleluya itu siapa sih Yesus? Mulutnya kok congornya kok sembarangan gitu. Maka Yesus menjawab, sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Oh ternyata orang bodoh dan tolol ya Yesus. Oh iya pasan gitu sama Yesus. Kemudian saya tanya lagi, Yesus, ini kan Anda orang Israel, haleluya itu kan bukan orang Israel gitu. Gimana? Jangan apasan begini ya, saya kasih tahu kamu, jangan berikan roti ini kepada anjing gitu loh. Jadi orang di luar Israel itu anjing gitu loh. Oh begitu ya Sus. Iya ya pantesan ya haleluya itu menggonggong terus gitu. Goblok, tolol. Dengar baik-baik ultimatum saya. Kalau kamu VN saya tidak kau jawab pertanyaan saya, kamu jangan tag lagi saya. Ya, kamu harus tahu diri bahwa kamu itu hanya sebatas sampah yang hanya ingin yang menunjukkan baunya mulutmu. Oke? Tapi kalau kamu punya otak, kau jawab aja apa yang kita diskusikan tadi. Ingat, saya kalau lagi serius gitu loh. Ya, nggak akan pernah ada ruang sedikit pun saya berikan kepada orang manusia goblok seperti kamu untuk ngeles-ngeles dulu. Kalau kamu mau lanjut diskusi dengan saya, kau jawab pertanyaan saya itu. Kalau kamu nggak mampu jawab, kamu minggir. Tolong kamu jadi manusia, jangan seperti hewan. Apa maksud saya mengatakan kamu jangan seperti hewan? Kamu harus punya rasa malu. Oke? Loh, saya itu sebelum berdialog itu pasti bertanya kepada Yesus, haleluya gitu. Saya tanya kepada Yesus, Yesus haleluya itu siapa sih gitu. Yesus menjawab gini,
Ini Pak Hasan, sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu loh. Oh berarti haleluya itu bodoh dan tolol ya. Oh ya iya Pak Hasan gitu loh sama Yesus. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu kata Yesus. Oh begitu ya. Terus tanya lagi saya. Tanya lagi. Yesus, haleluya itu kan bukan orang Israel Yesus gitu. Maka dari itu Pak Hasan kata Yesus. Ini Pak Hasan gitu. Jangan berikan roti ini kepada anjing gitu. Oh berarti kalau orang di luar Israel disebut anjing Yesus. Iya gitu loh sama Yesus. Terus saya tanya lagi kepada Bible. Sebenarnya ilmu haleluya itu seperti apa ilmunya? Saya bilang gitu. Ilmunya haleluya. Apakah dia itu orang cerdas atau gimana gitu? Saya tanya pada Bible. Maka Bible menginformasikan kepada saya, Pak Hasan, haleluya itu adalah orang bodoh yang berkeyakinan. Aku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Itu seperti itu Pak Hasan gitu. Oh terima kasih Yesus. Sama-sama Pak Hasan gitu. Itu Yesus kalau ditanya jawabnya pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia apa bahasa Ibrani ya? Apa bahasa Inggris ya? Dia kan bule. Biasa sih orang bule pantasnya ngomongnya bahasa Inggris loh. Itulah makanya pakai bahasa roh ini, Roh Kudus, karena diurapi Roh Kudus. Makanya pakai bahasa roh kalau mau tanya ke Yesus itu gitu. Jadi makanya kalian itu udah saya bilang, kalau nggak punya otak nggak usah dipaksakan gitu. Tapi kalau mau belajar bagus. Tapi kalau untuk kurang ajar ya jangan, gitu loh. Ya, makanya kalian tuh harus berkaca dulu, kalian harus tahu diri, kemampuan, level IQ itu, jongkok, tengkurap, kau harus paham gitu loh. Masa kamu sok-sok melawan Abang Haleluya debat? Lah apa yang diomongin aja kamu nggak nyambung gitu loh. Ibarat kita ngomongin pohon mangga, kau bicara tentang liang lahat. Haleluya. Saya ini sebelum berdialog dengan Anda, saya itu bertanya kepada Yesus. Karena Yesus Anda anggap sebagai Tuhan gitu. Maka saya konfirmasi kepada Yesus. Haleluya, Yesus, haleluya itu siapa sih? Saya ingin tahu dia, saya bilang gitu ke Yesus. Maka Yesus menjawab, Pak Hasan, dengar ini, benar-benar dengar ya baik-baik ya. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Wah, saya kaget. Oh, ternyata haleluya itu bodoh dan tolol ya Yesus. Iyalah gitu. Terus kemudian saya nanya lagi, loh Yesus, haleluya itu kan bukan orang Israel Yesus gitu. Ya itulah sebabnya Pak Hasan. Saya katakan jangan berikan roti ini kepada anjing gitu. Saya kaget lagi. Oh ternyata haleluya itu cuma anjing Pak. Ya iyalah karena dia itu bukan Israel kata Yesus. Terus saya tanya lagi kepada Bible. Hei Bible, keyakinan haleluya, keilmunya haleluya, pengetahuannya haleluya itu orang gimana? Orang cerdas dia ya. Saya tanya gitu kepada Bible. Maka Bible menjawab, hei Hasan, haleluya itu adalah sungguh bodoh dan tolol. Dia itu hanya orang bodoh yang berkeyakinan gitu. Jadi haleluya ini dianggap orang bodoh yang berkeyakinan. Itu bukan menurut saya loh. Menurut Yesus gitu. Saya cuma bertanya kepada Yesus, itulah jawaban Yesus gitu. Kayaknya kalau Kristen Indonesia berdoa ya pakai bahasa Indonesia ya kan, yang paling cocok itu ya wajah Yesus itu dirubah juga lah menyesuaikan dengan kitab mereka yang bahasa Indonesia ya kan. Cocoknya itu mukanya bukan Indonesia loh. Ya seharusnya gitu. Wajah Yesus itu harus berwajah Indonesia seharusnya. Karena apa? Karena setiap negara itu punya wajah sendiri-sendiri tentang Yesus. Kalau India, Yesusnya ya mirip-mirip orang India gitu. Kalau orang negro atau orang ini yang hitam-hitam itu, wajah-wajahnya Yesus itu jadi hitam gitu loh. Orang Indonesia wajah-wajahnya seperti orang Indonesia seharusnya gitu. Ya, seperti itulah gitu. Makanya kalau komunikasi dengan Yesus itu harus berbahasa roh gitu loh. Hei haleluya. Saya itu sebelum dialog dengan Anda pendeta haleluya, saya itu nanya-nanya ke Yesus dulu haleluya. Bukan sembarangan loh ya.
Saya menggunakan bahasa roh. Nyongsep kamu haleluya. Pendeta haleluya sudah nyongsep. Sudah gak berkutik, gemeteran ketika saya buka Alkitab Anda gitu. Makanya kalau dialog itu yang sopan gitu. Saya pun bisa, saya tidak akan menghina yang keluar dari saya sendiri. Jadi biarlah Yesus yang menghina Anda gitu loh. Berarti kalau bahasa roh itu nggak bisa diungkapin, nggak bisa didengerin, nggak bisa diucapin, soalnya nggak ada ceritanya roh itu bisa kelihatan, ya kan? Cuma roh di Alkitab aja tuh Kejadian 1, ya kan, katanya roh Yesus itu melayang-layang di atas samudra gelap gulita. Kadang bingung juga itu penulis kok bisa melihat roh gitu ya dalam gelap gulita di atas lautan juga, ya kan? Aneh ya. Ya begitulah kalau baca Bible gitu. Orang Kristen mengaku semua orang Kristen, pendeta-pendeta itu adalah kepenuhan Roh Kudus kan. Tapi faktanya ketika ada pastor melecehkan jemaatnya sampai ratusan orang dilecehkan sama pastor, Roh Kudusnya kemana kok sampai ratusan gitu loh. Mungkin Roh Kudusnya apa tidur apa gimana gitu loh. Kok kepenuhan roh ini berarti menunjukkan bahwa Kristen itu cuma asumsi, sebenarnya nggak ada gitu. Kepenuhan Roh Kudus itu cuma mulut saja sebenarnya. Kemana sih haleluya ini kok nyongsep kabur sudah? Setelah ditegur sama Yesus kok kabur haleluya, pendeta haleluya. Iyalah, tapi abang ini saya rasa lawan yang seimbang lah dengan haleluya. Ayo bang, terus kejar dia, bongkar dia punya otak itu. Saya kan nggak mau menghina yang keluar dari diri saya sendiri gitu. Saya cuman biar Yesus saja yang menghajar haleluya itu gitu. Makanya saya mengutip perkataan Yesus gitu. Saya nggak mau dari mulut saya sendiri yang mengatakan, cuman saya menyampaikan ucapan Yesus, pesan dari Yesus untuk haleluya. Diam dulu goblok, gak usah teks saya. Ya sekali-sekali kamu jangan seperti hewan. Tahu diri, punya rasa malu. Udah gak bisa menjawab, minggir kau. Gak usah lagi tek-tek goblok kau itu, membawa waktu saya aja kamu. Nah, saya sudah katakan, kalau orang itu gak punya ilmu apa-apa, pasti yang keluar itu kalimat yang kotor gitu. Cacian, goblok, dan seterusnya gitu. Kalau saya mengatakan goblok, itu kata Yesus, bukan kata saya. Karena Yesus mengatakan gitu, di dalam kepada murid-muridnya juga sering mengatakan goblok gitu loh, Yesus itu kepada umatnya gitu. Dan juga ada sebagian Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Selain kata goblok, bodoh dan tolol itu diucapkan oleh Yesus gitu. Itu sebenarnya itu menuju kepada Anda karena Anda sebagai umat Yesus gitu. Nah, seperti itu. Sebenarnya di sini siapa sih yang bodoh dan tolol? Kalau saya bertanya kepada Yesus, sebenarnya yang bodoh dan tolol itu siapa sih? Gitu. Yesus menjawab gini, hei Hasan, sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Kamu ini haleluya gitu. Seperti itulah. Dan juga kalau saya baca lagi setelah saya konfirmasi kepada Bible Anda, Bible haleluya itu seperti apa sih? Apakah haleluya itu orang cerdas gitu? Bible mengatakan aku hanya orang bodoh yang berkeyakinan. Oh, berarti haleluya itu mengikuti orang bodoh yang berkeyakinan ya? Ya iyalah gitu. Seperti itulah. Itu Bible yang mengatakan, bukan saya loh ya. Itu Yesus yang mengatakan gitu. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu. Goblok gitu. Itu Yesus yang mengatakan gitu. Haleluya. Padahal saya sudah berulang-ulang kali menjawab kenapa Bible itu, kenapa Injil yang sekarang dikatakan palsu. Kenapa? Saya sudah beritahukan, pertama, Yesus bukan orang Yahudi. Tiba-tiba yang diklaim Anda sebagai Bible yang asli dari Yesus itu adalah berbahasa Yunani. Ini pasti bukan asli. Ibarat gini, saya ini
mengarang komik gitu ya, komik yang berbahasa Indonesia, karena saya orang Indonesia. Tiba-tiba ada bahasa Cina yang mengklaim bahwa komik yang asli berbahasa Cina, padahal dia itu menjebak dari saya gitu. Kenapa dia mengatakan bahasa Yunani itu yang asli, sementara bahasa saya yang bahasa Indonesia dihilangkan gitu. Gak tahu entah kemana rimbanya gitu, dihilangkan. Dan tiba-tiba yang diajarkan oleh komik bahasa Cina itu tiba-tiba beda dengan apa yang saya ajarkan gitu. Saya tidak pernah mengajarkan Trinitas, tiba-tiba yang berbahasa Cina itu mengajarkan Trinitas. Saya tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris, tiba-tiba yang di bahasa Cina itu ada dosa waris. Saya tidak pernah mengajarkan diriku sebagai Tuhan, tiba-tiba yang bahasa Cina itu menuhankan gitu. Ini kan bertentangan dengan apa yang saya karang, kan seperti itu. Bertentangan dengan apa yang saya buat gitu loh. Kemudian yang bertentangan itulah yang dianggap asli gitu loh. Nah seperti itulah gitu loh. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi setelah bukunya Yesus, kitabnya Yesus ini dibawa ke Yunani, kok tiba-tiba ada Trinitas gitu. Kok tiba-tiba Yesus dituhankan gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris, tetapi kok tiba-tiba ada dosa waris. Yesus Yesus tidak mengatakan dirinya dosa itu ada dosa waris. Tiba-tiba dalam yang berbahasa Yunani dan pengikut-pengikutnya ini mengatakan ada dosa waris gitu. Nah ini kan sudah bertentangan. Yesus menganjurkan sunat, tiba-tiba yang mengikuti bahasa Yunaninya ini tiba-tiba gak mau sunat gitu. Nah ini kan sudah bertentangan dengan ajaran Yesus sebenarnya gitu. Nah kalau orang itu bisa ahli berpikir, dia itu kan tahu iya kok bisa beda ya antara Bible yang dari Yunani dengan ajaran Yesus, kok bisa beda ya. Nah di sini sebenarnya ada indikasi pemalsuan gitu. Namun ini belum masuk kepada isinya loh ya, belum masuk. Setelah masuk kepada istrinya banyak ayat-ayat yang terkontradiksi di dalamnya gitu. Tuhan tidak mungkin kitab suci yang benar-benar dari Tuhan itu akan kontradiksi, tidak mungkin gitu. Gak akan mungkin gitu. Kalau kontradiksi, banyak pertentangan di dalamnya, itu jelas buku itu adalah karangan manusia gitu. Seperti itulah loh. Haleluya. Saya sudah banyak menjelaskan sebenarnya, dari atas itu sudah menjelaskan. Berhubung Anda cuman fokus kepada pertanyaan Anda yang menurut saya gak ada artinya. Ibarat saya, sepupu saya pengarang diare dan seterusnya. Nah kalau diarenya sudah dipalsukan dengan berbahasa Cina, maka itu palsu yang berbahasa Cina itu, gitulah intinya gitu. Tapi Anda gak pernah mendengar jawaban saya gitu. Makanya pantas kalau Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Tidak usah tegang menghadapi saya. Saya ingatkan sekali lagi, berhati-hatilah dalam kata-katamu. Ya mungkin kamu terbiasa makan tai, sehingga kamu melontarkan pembicaraan yang tidak pantas, sehingga menyakiti orang. Justru saya tanya balik kepada Anda ini kan yang beragama Kristen menyamar jadi teroris, sehingga mengatasnamakan Islam. Sudah berapa banyak orang yang kamu bunuh? Biasa haleluya itu kalau profilnya gitu, dia itu seperti serigala yang menyamar jadi domba. Itulah sifat asli haleluya, memang seperti itu Pak. Jadi dia itu cuman penghujat gitu loh, mulutnya itu keluar itu enggak beraturan gitu loh. Karena itu menandakan bahwa haleluya itu adalah otaknya itu kosong gitu loh. Kosong, nggak ada ilmunya sama sekali. Makanya yang keluar itu selalu sesuatu yang kotor-kotor ya, karena mungkin seperti Bapak katakan, haleluya itu doyan makan kotor-kotoran mungkin.
Kamu itu yang penghujat, dan ajaran kau itu yang selalu memfitnah ajaran orang. Nyadar dirilah kamu, saya bilang. Kalau kamu bicara tentang hujat, sejak ada ajaranmu, ajaran kau sudah memfitnah ajaran saya loh. Itu pun kami diam aja gitu. Ya. Jadi nggak usah dibolak-balik karena otak kau itu hitung kurang. Ya, nyadar diri. Kalian itulah penghujat gitu loh. Umat takiyah. Kau itu, maaf. Loh, bukan memfitnah, sebenarnya meluruskan gitu loh. Agar supaya Anda tidak menyembah manusia, kan gitu, meluruskan gitu. Semua para utusan yang datang itu adalah meluruskan gitu. Seperti Nabi Musa meluruskan Fir'aun gitu loh. Karena Fir'aun menyembah manusia, menyembah dirinya sendiri, orang-orang disuruh menyembah manusia. Maka datang Nabi Musa meluruskan gitu. Jangan mengira Nabi Musa memfitnah Fir'aun. Jadi Islam ini meluruskan apa yang dibengkokkan gitu loh. Karena Anda sudah membengkokkan ajaran Yesus, maka Islam datang untuk meluruskan gitu loh. Itulah hikmahnya gitu loh. Berhubung Anda tidak punya ilmu pengetahuan, maka yang keluar dari mulutnya itu hanya hujatan, cacian, dan seterusnya. Benar kata Bapak tadi di atas, mungkin Anda ini terlalu banyak makan kotoran, sehingga yang keluar itu kotoran juga dari mulutmu gitu. Meluruskan pukimak kau, meluruskan anjing kau. Saya kasih contoh sama kau, babi, ya. Keluarga kau, ya toh, terus datang orang luar meluruskan keluarga kau. Babi tidak itu. Hah? Jadi stop kau meluruskan otak kau yang kerdil itu, luruskan anjing. Paham kalian? Meluruskan mbah kau meluruskan. Ngaku-ngaku kau anjing, kau meluruskan apa kau babi? Memfitnah kau ya? Membolak-balikan fakta kau, anjing kau. Diam lu babi, gak usah bicara tentang ilmu pengetahuan. Orang si buta huruf aja kau anggap cerdas kok. Dari situ aja udah tahu kok otak kau itu tengkurap. Ya lagian kau tuh gak usah bicara meluruskan ya. Apa yang kau luruskan babi? Justru kau itu memporak-porandakan, ya. Tukang fitnah, tukang zolim, penghujat, perakayasa kau. Dasar kau umat penyakit hati, betul-betul kau penyakit hati, kau banyak semua. Meluruskan. Penis kau itu luruskan sama istri kau, babi. Loh, memang begitu. Orang kalau bertetangga itu ya, kalau ada yang salah itu diluruskan. Itu namanya tetangga gitu loh. Misalkan Anda ini selalu salah, selalu berbuat salah. Maka saya datang meluruskan Anda. Haleluya. Jangan kurang ajar pada tetanggamu. Itu saya luruskan gitu loh. Memang meluruskan gitu loh. Berhubung gak mau diluruskan ini pesesat terus, gak mau, ya akhirnya yang keluar itu caci-cacian gitu loh. Ya benar kata Bapak tadi di atas, mungkin Anda ini banyak makan kotoran sehingga keluar dari mulutmu itu adalah kotoran juga gitu. Anjing babi, kalau kau itu keluarga kau memang bangsat biadab, diluruskan tetangga kau, itu urusan kau. Paham kau? Paham kau di situ? Ini kau siapa anjing? Kau baru kemarin sore sok meluruskan pukimak kau, meluruskan. Kalau di depan saya kau udah saya ludahin mulut kau, itu berani kau bilang meluruskan ajaran saya ludahin mulut kau, paham kau? Bangsat lu. Loh, justru Al-Quran, jika misalkan Al-Quran disampaikan kepada profesor, maka tidak ada orang yang percaya, karena dikira karangan profesor gitu loh. Nah, Al-Quran diturunkan kepada orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Itu Anda masih menyangkal dikira Al-Quran karangan Nabi Muhammad. Padahal sudah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca menulis. Apalagi Al-Quran mau diturunkan ke profesor gitu. Sebenarnya orang cerdas akan paham hal ini gitu. Berhubung Anda selalu makan kotoran, yang keluar itu pasti kotoran, menghujat, cacian gitu. Padahal Islam datang meluruskan Anda yang sudah bengkok gitu. Anjing, kau usah kau bicara tentang ajaran kau itu, saya tak kenal ajaran kau itu. Urus ajaran kau itu, ya. Kau urus itu, apa itu. Supaya itu kota-kota amal itu gak sama teroris, itu aja urus babi. Paham kau? Gak usah kau campuri ajaran Kristen anjing kau satu-satu kau. Melampaui batas kau semua kau. Meluruskan babi kau, baca tulis Arab aja kau gak bisa anjing kau sok meluruskan. Kamu jangan sebut-sebut anjing ya. Nanti saya adukan kepada Yesus ya. Kalau saya adukan kepada Yesus, haleluya, itu kan orang Indonesia. Terus dia itu mau datang kepadamu gitu loh. Yesus akan berkata, Hasan,
Jangan berikan roti ini kepada anjing gitu loh. Sungguh bodoh dan tolol umatku itu kata Yesus gitu loh. Yesus yang akan menghardi Anda gitu loh. Karena kekurangan ajaran Anda sendiri, Yesus tahu bahwa umatnya itu akan kurang ajar seperti Anda gitu. Karena kau memang anjing kau. Kalau kau binatang kau nggak akan mengurusi, ya, nggak akan memfitnah ajaran orang. Paham kau babi? Nah, supaya kau nggak saya sebut binatang, ya, kau urus urusan kau, ya. Sosok meluruskan, laknat kau meluruskan, baca tulis ajaranmu aja kau nggak mampu sok meluruskan, babi kau. Loh, kalau bicara teroris, Anda ini sebenarnya biang daripada teroris itu. Saya contoh salah satunya ya adalah Anda menyamar jadi domba. Di sini Anda ini menyamar jadi apa? Jadi Islam, menggunakan profilnya orang Islam. Apa tujuannya? Ya tujuannya itu tadi, serigala menyamar jadi domba. Itu pun sudah dijelaskan oleh ketika zaman Yohanes. Itu loh. Dia itu bersama-sama dengan kita, kata Yohanes. Jadi di era Yohanes itu sudah ada gitu. Seperti Anda, orang-orang seperti Anda ini gitu. Tapi bukan bagian dari kita. Dia itu selalu memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu. Dia itu kemana-mana bawa Yesus. Ini ajaran Yesus, ini Tuhan, ini Tuhan. Itu sudah diprediksi oleh Yohanes sejak zaman dulu gitu. Siapa menurut Anda kira-kira gitu? Anjing-anjing kau semua, sok meluruskan. Baca tulis aja kau nggak mampu sok meluruskan, babi kau. Pamer goblok kau. Diam dulu anjing babi. Gak usah kau bolak-balik fakta. Ya, ada kok babi kau, sampah dunia kau bangsat. Urusan kau urusan jing. Gak malu kau sok meluruskan. Baca tulis aja kau nggak mampu. Biadab kau. Saya katakan kepada Anda, orang yang tidak punya ilmu pengetahuan di dalam otaknya, pasti yang keluar itu mulutnya kotor gitu. Itu menandakan kebodohan orang tersebut gitu loh, haleluya. Anda ini orang bodoh, makanya yang keluar itu karena Anda tidak punya uang, yang keluar itu sesuatu yang kotor-kotor gitu. Itu Anda sebenarnya gitu. Ya itulah resikonya orang bodoh, yang keluar itu cuman kata cacian-cacian gitu. Padahal Anda seorang pendeta, mulutnya seperti itu gitu. Masa seorang pendeta mulutnya seperti itu gitu. Aduh, haleluya, haleluya. Jadi itu menandakan bahwa otak Anda ini kosong gitu loh. Gak ada ilmu sama sekali gitu. Maka kata Bapak tadi di atas, kata Bapak tadi, itu Anda makan itu kotor-kotoran sehingga dari mulutnya itu keluar kotoran gitu. Babi, saya sudah bilang, si buta huruf aja sama kau cerdas. Udah itu aja kau renungkan, paham kau babi? Kok mukamu itu kayak macam anjing kau itu, nggak ada rasa malu kau. Masih mau bicara ilmu. Lah si buta huruf aja kau anggap cerdas, di mana otakmu? Kalau si buta huruf cerdas bagi kau, ngapain kau sekolahkan anakmu anjing? Paham kau? Ngapain kau sekolahkan anakmu kalau kau anggap itu buta huruf cerdas? Ya? Janganlah goblokmu itu kelewat batas. Nah, kalau yang keluar, yang dimakan itu babi, kotoran yang dilarang oleh Yesus, yang dilarang oleh Bible kitab Anda, dan Anda makan, maka yang keluar itu pasti babi. Pokoknya kotor-kotoran seperti babi lah gitu. Kotor-kotoran itu yang selalu dari mulut. Soalnya apa? Otaknya digerogoti oleh cacing pita sehingga kosong melompong. Nah, makanya saya bilang kau bisa bicara ilmu babi. Jadi kalau kau makan lembu, keluarlah lembu dari otak kau itu gitu. Iya, kalau kau makan kambing berarti keluarlah kambing dari otak kau itu gitu. Makanya saya bilang otak kau itu, ya, udah pindah ke pantat, ya. Karena kepala kau dikasih Tuhan itu, ya, di atas paling tertinggi. Tetapi nauzubillahi min dzalik, ya, justru pantatmu yang kau tinggikan daripada otakmu. Nah itulah makanya nalarmu itu sangat dangkal gitu. Ya, makanya saya bilang kau itu hanya sampah dunia ini sebenarnya, sampah, paham sampah. Nah, itulah watak asli dari seorang pendeta, haleluya, itu seperti itu gitu loh. Bagaimana gitu loh. Makanya Yesus mengatakan sungguh bodoh dan tolol umatku itu gitu. Jangan berikan roti kepada anjing gitu.
Nah itulah maksudnya, seperti Anda ini, seorang pendeta bersikap seperti ini gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak makanan yang Anda konsumsi itu yang dilarang oleh Yesus, Anda itu makan. Makanya semua keluar kata-kata dari mulutmu itu adalah kata-kata kotor gitu. Anda itulah kebodohan Anda di sini. Apa yang kita makan itu berpengaruh pada perilaku kita gitu loh. Kalau Anda suka makan babi, maka perilaku Anda seperti babi. Buktinya, apa yang Anda katakan itu kotor-kotor terus gitu loh. Tahu babi itu tainya sendiri dimakan gitu loh. Itu babi. Makanya Anda itu yang keluar dari mulut Anda itu selalu seperti tai gitu. Pendeta, kok kira kami seperti kalian? Mabuk-mabuk jadi tokoh? Hah? Supaya dibela? Goblok, nggak usah kau itu melebar kemana-mana. Ya, yang jelas otak kau itu sampah. Udah tahu kau, diciptakan manusia itu, otaknya itu di kepala supaya tertinggi, terhormat. Lah kepala kau malah kau bikin ke bawah dan pantat kau tinggikan dari kepala kau. Makanya kau goblok permanen. Makanya nggak pernah nyambung ngomong sama kau. Paling otak kau nyambung ya soal selangkangan lah, ya kan? Goblok. Berarti kau makan lembu itu, ya perilaku kau macam lembu, ya toh, badan besar, otakmu goblok. Ini sains enggak ini ya? Sains enggak ini ya? Biasanya kan kalian tuh gila-gila sains. Aduh, udah lah, lebih bagus kau makan kotoran lah ya, daripada kau ngabis-ngabisin beras kau percuma. Jadi apa yang dimakan itu berpengaruh pada perilakunya gitu. Kalau Anda sering makan babi, keseringan makan babi, maka mulutmu seperti babi gitu. Apa seperti babi? Tainya sendiri akan dimakan gitu. Itulah buktinya. Jadi omongan Anda ini seperti tai semua gitu. Loh, lembu itu masih lebih baik daripada babi. Kalau babi, tainya sendiri dimakan. Seperti kamu ini gimana gitu. Ucapanmu itu tai semua gitu. Jadi inilah sains, ini sainsnya siapa ini? Si Hasan goblok ini. Dia bilang apa yang dia makan berperilaku seperti yang dia makan. Jadi dia kan selama ini kan makan lembu tuh. Berarti perilaku dia lembu tuh goblok. Lembu lebih baik. Ya memang lembu lebih berguna dari kau gitu loh. Kalau lembu itu ya bisa dijual, bisa dipanggang, bisa direndang. Lah kalau kau jadi sampah gitu loh. Karena lebih hina kau dari lembu gitu. Iya, karena Anda makan anjing, makan babi. Ya Anda ini seperti anjing dan babi gitu loh. Jadi gimana perilaku babi? Babi itu tainya sendiri makan gitu. Itu seperti itu. Buktinya apa? Ada Anda ini. Jadi ucapan Anda itu tai gitu. Sekarang saya mau makan anjing, mau makan babi, mau makan batu, mau makan pohon, apa urusanmu? Makanya kalian tuh ya dianugerahi kalian tuh dengan sistem penyakit hati gitu loh. Urusan orang kok kau urusin gitu loh. Hah? Contoh saya bilang, saya mau makan babi, mau makan anjing, mau makan lembu, mau makan pohon, mau makan kayu. Itu urusan saya, apa urusanmu? Iri lu. Hah? Iri lu, goblok kau itu. Ya urusannya gini, urusannya adalah apa yang keluar dari mulutmu seperti tai, seperti anjing gitu loh. Itu urusannya gitu loh. Masa seorang pendeta sikapnya seperti itu? Nggak pakai gini-ginian kalau otak kau cerdas. Makanya saya bilang kalian itulah penghujat, tukang fitnah, tukang iri, dengki. Makanya kalian dikatakan sama yang kau sembah itu kalian memiliki penyakit hati. Ya, urusan orang kau urusin, dirimu sendiri nggak terurus. Paham kau di situ? Goblok kau itu. Saya mau makan daging babi, daging anjing, mau daging apa, itu urusan saya loh, bukan urusanmu. Goblok kau itu. Loh, memang Islam itu meluruskan, karena Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, maka dia itu meluruskan semuanya gitu loh, yang sudah dibengkokkan gitu. Karena ajaran Yesus tidak seperti ini. Ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Ajaran Yesus itu tidak ada trinitas.
Nah, ketika orang merajalela Trinitas, maka Islam datang untuk meluruskan itu gitu, agar Anda kembali kepada ajaran Yesus yang sebenarnya gitu. Begitulah umat kalau dianugerahi penyakit hati. Urusan orang diurusi, kebenaran orang dirubah-rubah, keyakinan orang mau diganggu, mau dipaksa dirubah. Itulah penyakit hati tadi. Makanya itulah iblis. Iblis itu suka merusak kedamaian, suka iri melihat ketentraman orang-orang yang di sekitarnya. Makanya gunakan otakmu, jangan pindahkan otakmu ke pantatmu gitu loh. Ya iyalah, kalau orang itu suka makan daging babi, suka makan anjing, ya keluar itu seperti anjing dan babi. Perilaku babi gimana? Dia itu, ya perilaku babi itu, tainya sendiri dimakan. Makanya kalau ucapan Anda seperti tai itu wajar, karena Anda sering mengkonsumsi babi. Rahmat, itu urusanmu. Mau rahmatmu, mau keajaibanmu, urusanmu. Tapi jangan kau campur yang bukan urusanmu. Tahu diri kamu, gitu loh. Ya, sama itu perilakumu itu, tahu nggak? Perilaku ajaranmu itu, ya. Saya jelasin sama kau. Sama itu seperti kau punya keluarga, terus datang orang numpang di rumah kau. Terus orang yang udah numpang itu mau mengacak-acak keluarga kau. Itu namanya apa? Hah? Itu biadab namanya kan? Gak tahu diri, brengsek, biadab, bangsat, itu namanya. Udah numpang gak tahu diri gitu, malah mengobok-obok. Paham kok di situ? Makanya nggak akan paham lah kau, orang otak kau udah dipantat kok. Loh, sesuatu orang yang yang benar itu pasti akan mempunyai tujuan untuk agar supaya orang itu tidak celaka, kan begitu. Jadi di mana perilaku orang tidak baik kemudian akan dijadikan baik gitu, walaupun resikonya besar gitu loh. Ya seperti ketika misalkan ya Nabi Musa itu ingin merubah perilaku orang-orang di saat itu karena banyak yang menyembah Fir'aun gitu. Itu dirubah oleh Nabi Musa agar supaya jangan menyembah manusia. Sama ketika Nabi Muhammad SAW agar supaya orang-orang ini jangan sampai menyembah manusia gitu. Makanya itu ingin dirubah, dikembalikan kepada yang fitrahnya, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Loh, sebenarnya yang mengacak-acak itu Anda gitu loh, karena Anda sudah mengacak-acak ajaran Yesus, maka umat Islam datang untuk meluruskan dan mengacak-acak ajaran Yesus. Anjing, kau siapa gitu? Apa urusanmu? Apa dasarmu? Sewot dengan ajaran kami Kristen gitu. Ingat ya babi, tidak pernah di ajaran saya itu, bahkan pendeta saya itu berbicara tentang ajaran kau sekata pun. Kalau ada pendeta saya di gereja berbicara tentang ajaran kau patah lempar pakai sandal, itu pendeta, biar kau tahu. Nah, itu kalau saya. Tetapi kalau orang Kristen tuh, kalau sudah bisa di gereja itu yang dibahas tuh ya Alkitabnya gitu loh. Ya, nggak sibuk ngurusin urusan orang, nggak seperti kalian tuh ibarat emak-emak kalian tuh, mama tukang gosip. Paham kau di situ babi? Jadi kau nggak usah bicara lah, ya tahu diri kau, urus urusanmu gitu loh. Karena Anda sudah berani mengacak-acak ajaran Yesus. Yesus tidak mengaku dirinya sebagai Tuhan, Anda tuhankan. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Anda tiba-tiba Yesus mengajarkan Trinitas. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris. Anda mengatakan, wah ini saya mengikuti Yesus, ada dosa waris dan seterusnya. Karena Anda mengacak-acak ajaran Yesus, maka umat Islam meluruskan gitu. Loh, ya justru Islam datang itu untuk meluruskan Anda, karena Anda sudah mengacak-acak ajaran Yesus gitu. Justru Islam datang itu meluruskan Anda agar supaya Anda, orang-orang seperti Anda, tidak mengacak-acak ajaran Yesus gitu. Ya untuk itulah Islam datang gitu, agar supaya manusia kembali lagi kepada fitrahnya gitu. Babi, bagaimana mungkin ya saya mengacak-acak ajaran Tuhan Yesus sementara saya adalah yang menuhankan dia, ya. Jadi stop kau jadi manusia licik, manusia biadab Papua, ya. Urusanmu lah kau urus, ya. Ajaranmu kau urus.
Jangan kau gunakan sistem-sistem jahiliyah pemaksaan. Ya, makanya saya bilang tadi, kalau kau bilang ajaran saya acak-acak sendiri di depan saya ludahin tuh mulut kau itu. Paham kau di situ? Gak peduli saya siapa kau. Makanya jangan biasa memancing reaksi gitu loh. Loh, Anda ini mulut Anda memuji Yesus, kelakuannya tidak jauh daripada ajaran Yesus. Itu Anda. Salah satu bukti Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda tuhankan. Itu kelakuan Anda ini menjauh dari Yesus gitu. Tapi mulutnya memuji Yesus gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dosa waris gitu. Anda mengatakan itu dosa waris. Kelakuan Anda menjauh dari Yesus. Mulut Anda yang memuji-muji Yesus hanya di bibirnya saja. Kemana-mana menjual nama Yesus. Untuk itulah Islam datang untuk meluruskan semua itu. Karena Anda sudah mengacak-acak ajaran Yesus. Kami tidak mengenal agama kau itu. Di dalam ajaran kami tidak mengenal agama kau itu. Makanya kau mau menungging di ajaran kau, urusanmu. Jadi jangan kau memaksa sosok pahlawan kau. Sementara kau kalau tahu sejarah ajaran kebenaran dari ajaran kau itu penciplak. Gak percaya kau, saya tunjuk ini berkuliah. Ya iya, Yesus itu juga bukan Kristen. Tahu enggak kamu ini? Yesus itu gak pernah mengajarkan dirinya sebagai Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah orang ibadah itu nyanyi-nyanyi. Gak pernah mengajarkan seperti itu. Yesus tidak pernah menyuruh dirinya itu agar supaya dianggap sebagai Tuhan. Tidak pernah gitu. Ketika ada orang menyimpang dari ajaran Yesus, maka umat Islam ini adalah meluruskan sesuatu yang bengkok gitu. Kenapa ajaran Yesus bisa dibengkokkan? Kemudian Islam datang untuk meluruskan semua itu gitu. Saya itu mengatakan kau anjing, mengatakan kau binatang, karena kau itu sekarang perilakumu setan gitu loh. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan untuk berbaik hati dengan iblis. Ingat itu, jangan kau rubah-rubah. Tetapi kalau perilakumu memang manusia, maka kau itu akan saya tuntut. Tetapi karena yang saya katakan kau anjing binatang, itu saya itu menghina, memaki kau, yaitu setan yang ada pada dirimu gitu loh. Masa setan mau saya bilang, hei setan, nih tampar pipi kiri gue. Amit-amit, kalau iblis itu ya ditengking, tau gak ditengking? Dibinasakan, paham kau? Makanya kau jangan jadi iblis. Kalau Anda tahu Bible Anda, maka di situ seperti Daniel itu membuat rumah bertingkap-tingkap, kemudian itu ada dibikin sebuah menghadap ke Yerusalem, dan dia itu sujud menghadap Yerusalem satu hari. Sujud menghadap Yerusalem itu satu hari 3 kali dalam sehari. Itu yang tertera dalam Bible Anda. Sementara Anda apa? Anda nyanyi joget-joget gitu, makan babi, dan semua itu melanggar dari apa yang ada dalam Bible Anda gitu. Untuk itulah Islam datang untuk meluruskan Anda. Makanya saya bilang, dengarin ini babi ya. Makanya inilah akibat efek dari mencampurin urusan orang. Yang mengatakan Yesus itu beragama Kristen siapa? Hah? Makanya saya bilang, kalian itu punya penyakit hati, mencampurin nggak kalian pahamin. Makanya kalian itu laknatullah. Yang mengatakan Yesus mengajarkan membawa agama siapa? Enggak. Kami tidak sama dengan kalian loh. Yang mana Alfred Switemu datang membawa agama Islam kah? Kalau kami enggak. Makanya jangan besar mulutmu, jangan urusin urusan orang, urus dirimu, urus ajaranmu itu supaya nggak ada bom meledak. Selesai toh. Loh, Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan kebaikan kepada iblis, tapi Anda tidak tahu bahwa Yesus itu minta ampunan untuk iblis gitu. Itu dalam Bible Anda. Ini sebenarnya itu fitnah terhadap Yesus itu sendiri. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu gitu loh. Orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu adalah iblis, Yudas, Romawi, dan Yahudi gitu. Apa yang Yesus katakan? Ampunilah mereka termasuk iblis. Apakah iblis itu sudah diampuni menurut Anda? Jika Anda mengacak-acak ajaran Yesus, maka orang pertama yang harus Anda hadapi adalah saya. Gitu. Jika Anda berani mengacak-acak ajaran Yesus, maka orang pertama yang harus Anda hadapi adalah saya. Gitu.
Karena Islam datang untuk meluruskan ajaran Yesus gitu, yang sudah Anda bengkokkan. Ingat ini, umat Islam itu datang untuk meluruskan ajaran Yesus yang telah Anda bengkokkan gitu. Untuk itulah, jika Anda macam-macam membengkokkan ajaran Yesus, maka sayalah orang pertama yang akan meluruskan Anda. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Anda bengkokkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yesus mengajarkan agar supaya kembali ke fitrahnya, yaitu sunat. Ajaran Anda membengkokkan tidak sunat, tidak apa-apa. Sudah membengkokkan semua, untuk itulah saya datang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu gitu. Karena Anda sudah berani membengkokkan ajaran Yesus, maka orang pertama yang akan yang meluruskan Anda adalah saya gitu. Karena saya sebagai umat Islam bertanggung jawab untuk itu gitu. Jangan kau bicara tentang Yesus. Kau itu Islam, saya bilang. Tapi kalau kau bicara tentang Nabi Isa, kau yang lahir di pohon kurma, itu urusanmu. Dan bicarakanlah itu sesama umatmu Islam gitu loh. Gak usah kau bicara tentang Yesus. Paham kau di situ? Makanya saya bilang, kalian itu udah nggak tahu apa-apa mencampur urusan orang. Kalian itu ibaratnya datang-datang hanya bawa virus gitu. Ya nyadar dirilah. Sebagaimanapun ajaranmu benarnya, sebagaimanapun ajaranmu sucinya kau yakini, itu hakmu. Tapi jangan coba-coba kau masuk ke ranah yang bukan hakmu. Ya? Kalau kau menganggap ajaran kau itu apa, ya itu ceritakanlah kepada umat kau itu. Nggak ada masalah. Tapi kalau kau datang untuk menghina atau ingin membalikan fakta yang menghujat ajaran saya, jangan kau kira saya akan diam. Gitu loh. Jadi jangan semena-mena kalian itulah. Jika ada orang yang mengacak-acak ajaran Yesus, maka sayalah orang yang pertama yang akan meluruskan hal itu gitu. Karena itu merupakan tanggung jawab umat Islam semuanya gitu. Jadi Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda Tuhan kan, Anda sudah membengkokkan ajaran Yesus di sini gitu. Yesus tidak pernah mengatakan manusia itu harus menumbalkan Tuhan. Jadi Anda menumbalkan Tuhan, Tuhan Anda disembelih, Yesus yang harus disembelih, Yesus yang harus dihukum. Maka semua itu saya luruskan gitu. Karena Islam datang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok itu. Tidak satu pun di dalam Bible mengatakan mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Tidak ada pernyataan Yesus yang menegaskan dirinya itu sebagai Tuhan gitu. Gak ada. Lalu siapa yang membengkokkan hal ini sehingga Yesus dikatakan Tuhan? Nah inilah yang saya luruskan gitu. Karena Islam datang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok. Gak usah kau bicara Yesus. Udah saya bilang, kau ini sebenarnya ingin memaksakan Nabi Isa kau itu jadi Yesus kan? Makanya kau merasa ada urusanmu. Hayya. Halo, sadar diri dong. Nabi Isa kau beda dengan Yesus. Jadi jangan kau merasa, ya. Jangan kau merasa gak ada urusan orang Kristen dengan urusan ajaranmu. Selesai di situ. Nyadar diri kau di situ. Anda ini memuji Yesus itu di mulut saja, kelakuan Anda jauh daripada ajaran Yesus gitu. Anda ini hanya memuji di mulut saja gitu. Kemana-mana menjual nama Yesus, tapi ajaran Anda bukan ajaran Yesus. Ajaran Anda adalah ajaran manusia gitu. Bukan ajaran Yesus. Pernahkah Yesus mengajarkan dirinya sebagai Tuhan? Tidak pernah. Lalu dari mana Anda menuhankan Yesus? Inilah yang dimaksud dengan mengikuti ajaran manusia gitu. Ajaranmu urus babi. Paham kau? Wah, kurasa kau lebih hina dari babi ya. Babi aja kurasa kalau diludahin tuh udah pergi tuh. Kau ini ku tengok lebih dari babi. Jangan-jangan kau nilai dajjal yang menurut ajaran itu. Gak usah kau bicara tentang Alkitab saya. Gak usah kau bicara tentang Yesus. Ya, kau itu gak kami kenal. Gitu loh. Gak usah kau memaksakan kehendak siapa kau, babi. Sama tadi kan, karena kau punya penyakit hati, saya makan babi, iri kau anjing. Saya makan anjing, iri kau babi. Coba, mau jadi apa kau? Hah? Bangsat kau. Kau mau minum kencing onta, kau mau makan tai kencing onta, kau mau makan tai onta, kau urusanmu. Paham kau di situ? Anjing babi, bukan urusanmu. Dia saya bilang bukan urusanmu, urus keluargamu, urus keyakinanmu. Ya.
urus saudara kau supaya mereka tidak meledakkan bom. Nah, itu lebih bermanfaat, ya. Nggak usah kau urusin urusan saya. Yang jelas kau tidak saya rugikan, ajaranmu tidak saya rugikan, ya. Makanya ingat sekatnya, hakmu sampai di mana. Jangan kau sampai kelewat batas. Ya, kau kan Islam, uruslah ajaran kau Islam. Saya Kristen, jangan kau urusin. Gitu loh. Loh, memang tugasnya umat Islam itu meluruskan seseorang yang sudah membengkokkan ajaran Yesus. Itu salah satunya. Karena umat Islam adalah karena Yesus adalah nabi begitu, nabi gitu. Seperti itulah gitu. Nah, jika ada orang berani membengkokkan ajaran Yesus, maka umat Islamlah yang akan meluruskan gitu. Dan terbukti Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Tetapi ada orang yang menuhankan. Itulah yang harus saya luruskan gitu. Loh, siapapun yang merubah, yang mengacak-acak ajaran Yesus, itu sudah menjadi urusan saya gitu. Siapapun yang berani mengacak-acak ajaran Yesus, dia menjadi urusan orang Islam gitu. Kenapa? Karena Yesus adalah seseorang yang dihormati di dalam ajaran Islam. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu Anda memfitnah Yesus memfitnah Yesus bahwa Yesus itu Tuhan gitu. Inilah yang harus saya luruskan gitu, agar Anda tidak membengkokkan ajaran Yesus. Anjing babi, atas dasar apa kau menuduh orang mengacak-acak, orang Kristen mengacak-acak ajarannya sendiri? Dan atas dasar apa kau babi mengaku-ngaku sok pembela Yesus? Anjing babi, bangsat, laknat. Kalau di depan saya, kalau saya bilang, mungkin udah saya ludahin kau. Ya, nggak usah kau terlalu maju. Kalau nggak kita ketemu yuk. Biar kau tahu siapa saya. Langsung saya ludahin mulut kau itu mencampuri urusan saya, urusan agama saya. Kalaupun kau mau mencampuri agama saya, udah siap nggak kalian tuh kalau agama kalian tuh dicampurin gitu loh. Anda mau meludahi saya, silahkan aja. Kalau Anda ingin meludahi saya, mari kita ketemu gitu loh. Ayo kita ketemu gitu loh. Saya ingin tahu apakah Anda ini seperti congornya atau tidak gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong ya. Kalau ngomong itu harus yang sopan gitu loh. Kalau seperti Anda, orang seperti Anda ini saya tidak segan-segan kepada orang yang seperti Anda, kurang ajar gitu loh. Anda ini sebenarnya ya, Anda rata-rata semua orang Kristen yang saya ajak dialog, ya rata-rata seperti Anda semua gitu loh. Gak ada akhlak, gak ada apa gitu loh. Itulah Anda gitu loh. Kristen itu memang seperti itu gitu loh. Anda untuk apa berada di grup ini, untuk apa? Ini karena grupnya orang Muslim. Kenapa Anda datang ke sini gitu loh? Kenapa Anda datang ke sini ngomong ngomel-ngomel, terus kemudian Anda datang ke sini buat apa? Ini grupnya orang Islam gitu, orang Muslim gitu loh. Jadi yang buat orang Islam, kalau Anda datang ke sini siap dialog, dialog gitu loh. Seperti itulah, kurang ajar kamu itu, bangsat kamu itu juga ya. Nah, Anda hanya memuji Yesus di mulut saja. Kelakuannya bukan ajaran Yesus. Faktanya, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Anda tuhankan. Siapa yang menuhankan Yesus pertama kali? Yesus tidak pernah mengajarkan hal ini. Anda membengkokkan ajaran Yesus gitu. Yesus di situ disunat dalam 8 hari, harus disunat gitu. Anda menentang itu, tidak disunat gitu. Maka Islam datang untuk meluruskan semuanya itu gitu. Siapapun yang mengacak-ngacak ajaran Yesus, maka itu tanggung jawab seorang Muslim gitu. Gini ya, Yesus itu diludahi oleh orang Romawi. Kelakuan Anda ini mirip sama orang Romawi, karena pusat Kristen adalah di Romawi gitu. Anjing babi, gak ada urusan kau tentang Yesus, tentang diri saya. Ajaran Muhammad itu kau yakinin selesai. Ya, gak usah kau bawakan tentang nama Yesus. Gak ada hubungan Yesus dengan kau. Ya, gak ada. Tapi kalau hubungan kau sama si Isa yang lahir di pohon kurma ada.
Nah, itu pun urus di sana, jangan urus di sini. Jangan kau bawa ajaran saya, ya. Jangan melampaui batas kau semua kau. Biadab kau. Nanti agama kau dicampurin orang mencak-mencak kau. Bahkan dibacakan aja ayat mau penistaan, tai kau. Menjijikkan gaya-gaya kau. Diam kau babi. Gak usah kau bicara, saya tidak akan pernah berdiskusi agama dengan kau babi. Karena itu otakmu gak ada. Ya, saya di sini sekarang lebih bagus mengingatkan kau anjing. Jangan campuri yang bukan urusanmu. Kenapa? Apa nggak ada tertarik kau dengan ajaranmu hingga ajaran Kristen yang harus kau urusin? Hah? Iya, nggak ada kebenaran di ajaranmu kah? Maka kau itu sibuk mengurus urusan kebenaran kami yang sudah benar itu. Itu, jaga diri kau. Ya, begitulah. Siapapun yang mengacak-acak ajaran Yesus, ingat ya, Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Tiba-tiba ada orang yang menuhankan Yesus. Ini adalah penyimpangan dari ajaran Yesus, dan Anda mengikuti orang yang menyimpang tersebut gitu. Maka itulah yang saya luruskan gitu sebagai umat Islam gitu. Siapapun yang mengacak-acak ajaran Yesus, maka umat Islamlah yang akan meluruskan. Babi, kami bukan seperti kau. Dengar itu. Ya, kami itu Kristen tidak butuh membela nabi kami, tidak butuh membela rasul kami, tidak butuh kami membela Tuhan kami. Tidak butuh kami membela agama kami. Paham kau di situ? Makanya kau tuh jangan mabuk agama kau bangsat. Tapi kalau kau yang menggunakan dasar-dasar pembelaan, itu urusan kau. Ya, itu urusanmu. Mau sampai mampus kau, mau mati kau membela agama kau, itu urusanmu. Tapi jangan kau otak-atik yang bukan urusanmu. Itu aja. Yesus mengatakan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Itu ajaran Yesus. Hukum terutama adalah sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Jadi Tuhan Allah, Yesus hanya utusan. Itu ajaran Yesus gitu. Itu hukum terutama. Tapi ada orang yang mengacak-ngacak mengatakan, wah Yesus ini Tuhan gitu. Yesus inilah yang Tuhan gitu. Inilah yang mengacak-acak, inilah yang diluruskan oleh umat Islam gitu. Makanya Islam datang untuk meluruskan semua itu. Jadi jangan sampai ada orang menjual-jual nama atas nama Yesus, tapi kelakuannya itu bukan dari Yesus gitu. Untuk itulah Islam datang untuk meluruskan seperti itu gitu. Mau sampai mati kau, mau sampai berdarah-darah kau, yang disebut jihad demi agama kau, itu urusanmu. Tapi jangan urusin yang bukan urusanmu. Tahu diri kamu jadi manusia, ya. Apalagi otak kau udah pindah ke pantat kok sok-sok mau meluruskan. Goblok kau itu. Ya memang benar, Anda tidak akan pernah membela Yesus karena Anda bukan golongan Yesus. Tetapi kalau Anda mencintai Yesus, pasti Anda mempelajari ucapan Yesus saja gitu. Contoh, Yesus sunat, Anda harus ikut sunat. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, Anda tidak akan pernah menuhankan Yesus. Jika ada macam-macam dengan Yesus, maka Anda harus pasti membela. Kalau Anda mencintai Yesus, berhubung Anda tidak mencintai Yesus, Anda mencintai Paulus, maka dari situ Anda mati-matian membela Paulus. Iya, saya tahu Anda tidak akan pernah membela Yesus. Yesus apa? Yesus dibunuh, diacak-acak pun Anda bangga itu. Karena Anda pendukung Romawi gitu. Romawi itu bangga setelah apa? Setelah musuh-musuh Yesus itu bangga melihat Yesus mati gitu. Melihat Yesus menderita, diacak-acak itu bangga musuh-musuh Yesus. Kalau Islam tidak rela kalau Yesus dikatakan diacak-acak seperti itu gitu. Saya akui Anda itu golongan daripada musuh Yesus sebenarnya. Cuman mulutnya mengaku-ngaku mengikuti Yesus. Faktanya Yesus diacak-acak oleh musuh Yesus. Anda dijadikan kebanggaan buat Anda gitu. Padahal itu penghinaan bagi Yesus gitu. Yesus diperlakukan seperti itu adalah penghinaan bagi Yesus. Umat Islam tidak terima hal itu gitu.
maka umat Islam akan meluruskan semuanya gitu. Kunyuk, monyet, kau pakai foto aku lagi. Aduh, PA dasar nih orang ini. Pura-pura marah lagi. PA kau, belakang bego kau. Goblok, foto orang dipakai. Monyet. Ganti lain. Jangan foto itulah. PA kau, foto aku kau pakai. Loh, masih sibuk terus kamu ngurusin ajaran orang? Oi, babi. Ajaranmu kau urus. Kok nggak ngerti kau bahasa Indonesia ya? Hah? Apa pakai bahasa Arab dulu baru kau percaya gitu? Goblok, urusanmu urus, ajaranmu urus, keyakinanmu yakinin. Jangan kau ganggu keyakinan orang, supaya kau tuh nggak mati jelek gitu loh, ya. Supaya kau tuh nggak kena azab. Urus aja urusan agamamu gitu. Mau kau jungkir balik mengenai ajaranmu itu urusanmu, tapi jangan kau melampaui batas. Tapi kalau kau mau ya acak-acakan untuk menguji mental, kau umumkan ya, kau minta tolong sama MUI gitu loh. Jangan nanti ajaran kau dimasukin ya toh, bahkan ayat kau aja dikeluarkan dibacakan udah teriak-teriak penistaan gitu loh ya. Jadi jangan kalian kebiasaan udah bodoh, jangan kebiasaan mewek-mewek sendiri gitu dengan perilaku sendiri. Jadi uruslah keyakinan kau itu ya. Kau anggap itu adalah sempurna, ya urusanmu toh. Kau nggak makan babi, urusanmu toh. Saya makan babi, saya menikmati lezatnya daging babi, itu urusan saya toh. Nah, sekarang profil Anda diganti lagi dengan profilnya umat Islam gitu. Itu bukti bahwa itu gambaran Yohanes sudah. Mereka itu bukan bagian dari, mereka itu bersama-sama dengan kita. Mereka itu bukan bagian dari kita. Itulah serigala yang berbulu domba, serigala yang menyambar jadi domba. Itulah Anda. Itu dari profilnya aja sudah ketahuan, dari mulutnya sudah ketahuan itu siapa Anda. Nah, itulah siapapun yang mengacak-acak ajaran Yesus, maka umat Islamlah yang akan meluruskan itu. Pahami dulu Anda ini. Gitu. Anda telah mengacak-acak ajaran Yesus gitu. Sesuatu yang bukan ajaran Yesus Anda katakan itu ajaran Yesus. Contoh, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda menuhankan. Itu bukan ajaran Yesus. Itu klaim sebagai ajaran Yesus Anda. Itulah yang Islam luruskan. Nah kan, benar kan, kau itu penyakit hati gitu loh. Artinya kau tuh mengurusin yang bukan hakmu. Saya mau ganti-ganti, gonta-ganti foto profil saya, itu hak saya loh. Apa urusanmu gitu loh. Makanya saya bilang kau itu jangan seperti mak-mak lah ya, mengurusin yang bukan urusannya. Astagfirullahaladzim. Saya mau pakai profil apa, mau saya ganti-ganti hitungan detik, hitungan menit, itu urusan saya. Apa urusanmu? Itu monyet yang kau pakai itu foto aku. Tai kau, belakang bego. Kunyuk, ganti gak? Loh, untuk itulah Islam datang untuk meluruskan semuanya gitu loh. Untuk meluruskan, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu. Jika ada orang macam-macam berani mengacak-ngacak ajaran Yesus, maka Islam yang akan meluruskan gitu loh. Islam ini yang akan meluruskan. Anda ini sudah mengacak-acak ajaran Yesus. Satu, Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu Anda katakan, wah ini ajaran Yesus, tuh Yesus itu Tuhan. Ini sudah mengacak-acak ajaran Yesus gitu. Untuk itulah Islam datang untuk meluruskan sesuatu yang bengkok gitu. Apalagi di si babi ini, datang kau sama nenek moyangmu gitu loh, bukan datang sama saya. Paham nggak kau kalimat? Urusan kau, udah saya bilang. Karena Anda mencoba-coba mengacak-ngacak ajaran Yesus, maka saya datang untuk meluruskan Anda yang Anda bengkokkan gitu. Anda berani-beraninya ajaran Anda dikatakan ajaran Yesus gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, Anda anggap Tuhan gitu. Maka sayalah orang pertama yang akan meluruskan Anda gitu. Anda ini hanya kemana-mana membawa-bawa nama Yesus, menjual-jual nama Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Tetapi kelakuan Anda bukan yang Yesus ajarkan gitu.
Itu namanya Anda ini memuji Yesus di mulut saja, kelakuannya mengikuti perintah orang lain gitu. Itulah Anda gitu. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi Anda mengaku-ngaku Yesus sebagai Tuhan. Ini ajaran orang lain gitu, bukan ajaran Yesus. Itulah yang saya luruskan gitu. Kau ini saya bilang kau itu sudah babi. Makanya sekarang saya menunggu kau jadi betul-betul babi, biar ada maknamu. Kalau kau sudah benar-benar babi, mungkin kau lebih berfaedah, bisa saya jadikan bipang gitu loh, ya. Jadi kau nggak usah bicara-bicara jalan orang, bicara tentang Yesus. Aduh, itu bukan urusanmu. Urus keyakinanmu, ya. Luruskan aja itu supaya bisa masuk ke apa anunya istrimu gitu loh, kalau kau udah punya istri gitu loh, ya. Jadi nggak usah bicara lurus-lurus, otakmu itulah luruskan. Loh, saya adalah ingin meluruskan siapapun yang mengacak-ngacak ajaran Yesus. Yesus punya Tuhan, yaitu Allah. Karena Yesus mengatakan, sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Tapi Anda mengacak-ngacak ajaran itu gitu. Maka orang yang akan meluruskan Anda adalah saya gitu. Yesus melarang makan babi, tapi Anda melahap babi. Itu sudah mengacak-acak ajaran Yesus gitu. Mengacak-acak ajaran Yesus, maka sayalah yang akan meluruskan Anda. Orang pemakan babi akan menulari sifat-sifat babi gitu. Makanya kalau keluar kata-kata kotor dari mulut Anda, itu wajar, karena babi suka makan taiknya sendiri yang kotor-kotor. Siapapun yang mengacak-ngacak ajaran Yesus, maka umat Islam akan meluruskan semuanya. Anda sebagai pendeta haleluya, Anda ini tahu, Anda ini sudah mengacak-ngacak ajaran Yesus. Mulut Anda memuji Yesus gitu, tetapi kelakuan Anda bukan ajaran Yesus. Kelakuan Anda ajaran manusia gitu. Hanya mulut Anda yang memuji-muji Yesus, kelakuannya adalah mengikuti perintah manusia. Itulah Anda. Babi, kau itu bukan level saya kalau bicara tentang keyakinan, tentang ajaran. Lebih bagus kau belajar baca tulis dulu lah, supaya kau paham bahasa yang kau sembah-sembah itu gitu loh, ya. Udah kau minggir lah, kau itu udah jadi sampah, ya. Mulut Anda itu memuji Yesus, kelakuan Anda mengikuti ajaran manusia. Itulah Anda. Itulah yang disebut dengan munafik. Anda memuji Yesus hanya di mulut saja. Ajaran Yesus Anda tolak gitu. Anda ini ya tidak sadar bahwa apa yang Anda lakukan, bahwa apa yang Anda kerjakan itu bukan ajaran Yesus gitu. Bukan. Mulut Anda aja yang berbunyi-bunyi, nyiung-nyiung, nyanyi-nyanyi memuji Yesus. Mulutnya, kelakuannya bukan ajaran Yesus gitu. Itulah yang Yesus singgung gitu. Mereka memuji di mulut saja, kelakuannya mengikuti perintah manusia. Itulah Anda sebagai orang Kristen. Kau itu udah saya anggap babi, udah saya bilang. Gak usah kau itu ngomel-ngomel, gak ada itu. Kau itu bukan siapa-siapa, kau itu hanya sampah, bukan level saya. Ya, otakmu aja udah dipantat, udah saya bilang. Ya, urus urusanmu. Kalau enggak, cepat-cepatlah kau jadi babi beneran. Biar ada faedahmu di dunia ini. Minimal kau bisa dibuat bipang. Enak kali tuh. Legit banget tuh. Loh, jangankan saya ya. Yesus aja, Anda ketika Anda melihat Yesus dibantai, Yesus diarak-arak, Anda bangga kok gitu. Anda senang kok gitu. Melihat Yesus dihinakan seperti itu, Anda senang. Hore, Yesus dimatiin, Yesus disalib, hore gitu. Nah, seperti itulah sikap Anda memang. Tapi sementara Anda memuji Yesus, itulah yang disebut dengan memuji di mulut saja, kelakuannya mengikuti orang-orang, mengikuti perintah Yunani, mengikuti perintah Romawi Anda ini gitu. Ya iyalah, Yesus diarak-arak, Yesus dihinakan, Yesus ditelanjangi, Anda bangga kok. Berarti Anda ini sebenarnya di pihak Romawi gitu, bukan di pihak Yesus gitu. Gak ada kasihan sama Yesus Anda ini.
bangga malah gitu loh. Wah, terima kasih Romawi, Anda sudah membunuh Yesus gitu. Hei, kamu tahu nggak bahwa yang berperan dalam penyaliban itu iblis berperan loh ya. Anda seharusnya menganggap iblis itu pahlawan gitu. Nah, begitulah mulut-mulut busuk dalam grup ini. Sebenarnya grup ini adalah grupnya orang muslim, tapi pendeta Haleluya ini datang mengacaukan gitu. Jadi terpaksa saya hadapin, terpaksa saya ini. Sebenarnya saya sendiri malas gitu meladeni ini. Berhubung dia itu selalu mengacau, selalu dengan komentarnya yang kotor-kotor, maka saya terpaksa mengetek dia gitu loh. Sebenarnya saya sudah malas dia itu kelihatan sebenarnya orang bodoh gitu loh. Cuman dia tuh cuman bisanya itu cuman seperti itu gitu loh. Haleluya ini, pendeta Haleluya ini bisanya cuman kata-katanya ya seperti itu. Ketika dia itu berbicara tentang Alkitabnya sendiri, dia itu gak tahu apa-apa gitu. Terus kemudian ketika misalkan ditanyakan ajarannya, dia itu juga gak tahu apa-apa. Bisanya dia itu masuk ke grup, cuman kalimatnya itu bodoh, tolol, anjing dan seterusnya gitu. Itu aja. Setiap dia datang seperti itulah kelakuannya gitu loh. Seorang pendeta Haleluya ini gitu. Ya memang saya mohon maaf kepada teman-teman kalau ini jangan diambil sesuatu yang jelek-jelek. Ini hal yang jangan ditiru ucapan seperti ini. Tapi ambil hikmahnya bahwa orang yang selalu berkata kotor menandakan otaknya kosong. Itu aja yang harus kita ketahui. Ini pelajaran bagi kita semua sebagai umat Islam. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang kata-kata yang kotor seperti pendeta Haleluya ini. Ini bukan orang yang, menurut saya bukan orang yang baik lah gitu loh. Karena ucapannya tidak mencerminkan gitu. Ya begitulah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebenarnya bisa saja menghina atau mengapa, tetapi saya tidak mau untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Biarlah orang yang menilai bahwa kelakuan pendeta Haleluya ini seperti ini gitu. Orang-orang dan mereka datang ke grup dia itu cuman mulutnya itu keluar memang seperti itulah gitu, anjing segala macam, babi dan seterusnya. Itu saya perhatikan itu sudah sejak lama memang seperti itu karakternya Haleluya gitu. Ya terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk gitu. Sebenarnya ini tidak akan saya tampilkan, cuman berhubung saya ingin menunjukkan karakter asli daripada pendeta Haleluya, maka terpaksa saya tampilkan, saya bikin konten ini sebagai bagi teman-teman sekalian, sebagai bukti bahwa betapa mulutnya orang-orang Kristen pendeta ini begitu busuknya gitu. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.